Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Ini kenapa delay? Ya. Kayak di sini delay nih. Oh iya, udah aman guys. Luar biasa nih, udah ada 6 dosen di sini Andy temenin. Oke, mantap nih. Dengan Susi. Iya, gue jadi siapa dong? Gue yang jadi YouTuber dong. Aduh, gimana? Gue sendiri kan. Enggak dong, Han Ji Pyong. Tapi gue nggak. Siap, mantap. Terima kasih Lovel ya. Nah, balik lagi. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Wilson seputar dari Parky App gitu. Nah, ya, tadi kan Lovel ya. Sama Kak Wilson di sini. Ya, gue mau nanya nih Kak. Sekarang kan Parky App lagi lumayan dikenal sama banyak orang. Gue penasaran, ada nggak sih promo-promo yang ada di dalam Parky App ini? Kita banyak di bisnis marketing ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi kalau di bulan Ramadan ini tuh kita ada marketing promo. Jadi kalau misalnya yang pakai parkir nanti ada diskon khusus untuk selama bulan Ramadan. Oke. Itu pokoknya nanti ada beberapa promo-promo. Nah itu boleh dijelasin nggak kalau contoh promo-promo dalam dunia parkir tuh kayak gimana gitu? Cashback kah atau gimana gitu? Cashback. Kita sama sih sebenarnya sama promo yang lain ya. Tapi untuk detailnya nanti harus lihat dari buat kisi-kisi aja nih. Jadi kalau misalnya bayar parkir 5.000 nanti ada cashback 3.000 atau mungkin X amount lah nanti. Untuk detailnya nanti lihatnya dari Parky App ya. Jadi dari Parky App dulu, terus nanti pakai gitu. Oke, siap, mantap. Nah, sekalian download, nah gitu. Nah, kalau untuk Kak Wilson sendiri mau nanya mengenai seputar CTO lagi nih, karena ini jarang-jarang aja kayak memang binus sore-sore ngobrol sama CTO gitu. Karena ini pertama kali juga gue. Nah, kalau CTO itu sendiri sekarang memang kan ada CTO dan CEO. Nah ini tadi pas lagi komrek udah sempet nanya nih gue, kalau misalnya fokusnya Parky App ini untuk sementara ini adalah menyebarluaskan lagi lebih banyak area-area parkir yang menggunakan dan kerjasama dengan Parky App gitu kan. Nah kalau CTO sendiri tugasnya ini lebih ke goals-nya kemana sih? Maksudnya tujuan akhirnya tuh pengen ngebangun lebih ke banyakin fitur-fiturnya atau juga membantu untuk menyebarluaskan penggunaan Parky App ini di seluruh Indonesia sih gitu Kak? Nah sebenarnya kan CTO role itu kan kita juga bantu supporting sama bantu remind CEO lah ya. Jadi at the same time CEO punya role kan pasti juga ekspansi bisnis. Nah kita juga sama, kita juga role-nya buat membantu CEO-nya ekspansi bisnis. Nah karena itu kita paralel sambil ekspansi bisnis sambil mengembangkan fitur. Nah yang maksud tuh seperti apa sih? Misalkan sih kita udah kerja sama 10 lokasi di Indonesia. Nah ketika kita mengambil 10 lokasi lagi, ternyata ada fitur yang dibutuhkan spesifik ke 10 lokasi tersebut. Nah makanya untuk kita bisa dapetin lokasi parkir tersebut ya kita harus develop fitur itu gitu sih. Nah fitur apa sih yang biasanya dibutuhin itu biasanya depend, tapi ada misalkan lokasi hotel-hotel. Jadi kalau misalnya lokasi hotel, mereka kalau yang nginep di sana bakalan gratis biaya parkirnya. Atau mungkin ada report khusus yang diperlukan sama lokasi parkir tersebut, gitulah. Oke. Terus setahu gua kemarin itu Parky App tuh ada ngadain event di suatu mall gitu ya. Boleh diceritain nggak sih ke Smart Viewers tentang event yang ada di mall itu? Boleh. Jadi kita kan lagi promosi di 2-3 mall lah selama masa pandemi ini. Nah sebenarnya goalnya itu untuk membantu mengedukasi satu tentang Parky App. Kalau pakai Parky App itu bisa bayar cashless karena kan lagi di situasi COVID seperti ini harus jaga social interaction. Jadi mungkin karena itu juga orang-orang nggak perlu bawa cash hanya buat bayar parkir gitu kan. Satu untuk itu, kedua untuk at the same time supaya kita juga gain new user perspektif. Mungkin kayak ada yang memberikan input, ini mungkin belum ada daerah Bekasi, tolong lihat lagi di bagian Bekasi, atau mungkin
ada fitur-fitur yang diminta oleh user. Kayak misalnya ada beberapa user juga kemarin ada request, karena mereka member, mereka kan biasanya pakai kartu. Apa bisa beli atau perpanjang membership-nya itu lewat aplikasi gitu. Saya kira begitu sih. Nah, terus menurut Carlson sendiri tuh event yang diadain di mall itu tuh maksudnya tuh berguna banget nggak sih dari event yang dikasih dari yang ada di event itu? Kalau menurut saya personally sih sangat berguna ya, apalagi kan zaman sekarang itu mungkin orangnya biasa, orang mungkin udah punya dana, GoPay, Nih aja, Shopee. Nah tapi kebetulan dari sisi mereka belum semuanya bisa dipakai untuk bayar parkir. Nah karena ada parkir itu mereka bisa tinggal link akunnya aja ke Dana, GoPay, link aja, Shopee, OVO, dan bisa langsung bayar parkir dari aplikasi parkir gitu sih. Jadi mereka jadi aware nih karena ada parkir juga. Gitu. Oke, paham. Nah, tadi Kak Wilson sempat sebut mengenai selama masa pandemi. Nah ini mau bahas sedikit nih mengenai pandemi juga, bentrok. Akhirnya nabrak kita dengan pandemi gitu kan pada tahun lalu. Nah kalau Parkiap sendiri pada saat pertama kali awal-awal pandemi itu ada perubahan atau misalnya dampaknya ke kalian tuh seperti apa sih? Kan itu salah satunya kan kalau misalnya, sorry dipotong, kalau misalnya salah satunya bisa disebutkan ya orang-orang udah jarang pergi keluar, apalagi 1 bulan 2 bulan pertama itu pasti parkiran pasti ya udah banyak ya apa ya terbengkalai gitu. Nah itu boleh jelasin lagi Kak Wilson? Iya. Kebetulan pas lagi masa pandemi itu emang kita nggak sih, karena kan otomatis orang-orang nggak banyak yang mall, sehingga transaction di kita juga makin sedikit. Tapi at the same time, karena emang kita dari sebelum pandemi pun goal kita itu untuk membantu user ya, supaya bayar simple, nggak ribet, gitu. Jadi bisa bayar parkir juga cashless. Nah, justru di masa pandemi ini makin banyak juga orang yang aware kalau misalnya download parkir atau pakai parkir itu bisa bayar pakai non tunai gitu sih. Jadi blessing in disguise lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang ada sebut ya bisa dibilang ada keuntungannya dikit lah ya, yaitu orang jadi makin lebih banyak pakai cashless dan akhirnya ya berdampak ujung-ujungnya ke parkirnya itu gitu ya. Nah, iya betul. Kalau misalnya ngomongin juga mengenai cashless, kalau dari Parkiap ini ada kerjasama sama apa aja sih? Kita ada kerjasama sama beberapa payment digital, OVO, GoPay, Dana, link aja. Kita juga kerjasama dengan namanya Shopee Pay. Di akhirnya 5 wallet digital lah yang sangat besar di Indonesia itu udah integrated ke Parkiap, dan kedepannya mungkin banyak digital wallet lain yang bisa integrasi juga dengan kita. Oke. Nah itu kalau ngomongin kerjasama dengan digital app. Nah ini kalau misalnya untuk yang at least yang di Jakarta boleh disebutin nggak Kak Wilson itu udah kerjasama dengan mungkin mall-mall atau mungkin daerah mana aja gitu. Mungkin kayak misalnya jadi pas kita datang gitu mungkin ada yang mall-mall umum gitu kan yang misalnya besar yang kita mau datang tuh udah kayak udah tahu nih gue, ya udah download pakai app dulu deh sebelum kesini gitu. Mungkin buat yang baru nonton ini gitu, yang baru tahu mungkin boleh disebutin apa aja gitu, Pak Wilson. Waduh, dari Jakarta lumayan banyak ya. Beberapa aja ya. Ya beberapa kalau misalnya contoh aja. Ya, contoh mungkin anak-anak yang sering, teman-teman sekalian nih yang sering ke Kokas. Gitu. Di Kokas itu ada parkiran sebelah mallnya. Oh iya, bagus tuh. Nanti bisa download, bisa pakai juga. Jadi sebelahnya Kokas itu ada parkiran. Nah di parkiran tersebut itu kita udah kerjasama supaya orang-orang yang parkir di sana bisa bayar pakai parkir. Terus kita juga udah kerjasama sama mall salah satu namanya Cubic yang di BSD. Oh iya tahu Cubic. Nah, QUB. Itu Betul, itu actually one of our first location di Jabodetabek yang pertama integrasi. Oke. Ada juga kalau daerah Jaksel deh Kak, Jaksel tadi ya selain Tebet Kalibata tadi ya. Kalau kan biasanya anak-anak Jaksel nih, wah suka nongkrong gitu kan. Lu salah apa ya? Lupa lagi. Pokoknya banyak lah ya gitu. Lumayan banyak sih.
Tapi by the way yang di Kokas itu berarti itu parkiran yang kayak nggak masuk ke dalam mallnya kan, yang kayak di luar itu ya? Iya, di luar ya, di sampingnya. Oke. Ya, pokoknya kayaknya next time, wah kan gue sebenarnya rumah gue juga dekat Kokas, mungkin next time gue harus coba parkir ke sana kali ya, sahabat itu. Nah, kalau ngomongin parkiran sendiri juga nih dari Kak Wilson, setelah akhirnya beranjak udah masuk tahun ketiga berarti ya tahun ini ya, perubahan apa aja sih dari Parky App ini yang akhirnya paling mungkin kontras gitu dari mungkin tahun pertama sampai tahun ketiga ini gitu? Ada dari segi aplikasi, fitur, atau mungkin ya sistem, atau mungkin ya manusia-manusia yang ngegunain gitu akhirnya udah ada komen-komen dan lain-lain, mungkin boleh di-sharing Kak Wilson. Jadi yang paling signifikan sih jumlah lokasi. Nah, karena jumlah lokasinya makin banyak, akhirnya usernya juga makin banyak. Dan juga sekarang kita ada fitur terbaru, yaitu bisa reservasi parkiran lewat aplikasi. Ya, jadi kita bakalan live in the next few months lah di lokasi yang lumayan terkenal daerah Jakarta Selatan. Wes mantap. Waduh, anak-anak Senoparty ini udah siap-siap, tinggal ini doang, booking doang. Jadi kan nggak usah datang-datangnya kalau misalnya cowok mau ngedate gitu kan, aduh harus datang lebih awal, nggak usah, tinggal booking aja, tinggal datang on time bareng ceweknya gitu. Itu ide lu kan? Iya, pokoknya cowok-cowok yang males lah ya. Kayak gitu-gitulah. Nah, kalau mau nanya lagi seputar aplikasi nih, dari user sendiri, kalau misalnya dari Parky App ini ada nggak kayak masukan dari customer terus kayak Kak tolong untuk upgrade bagian ini yang akhirnya diaplikasikan ke Parky App-nya gitu? Ada, yaitu tadi contohnya ya yang buat reservasi parkir reservasi juga, itu dari user ya. Dari user. Jadi, ya kita namanya Quick Book. Keren banget mas sebenarnya idenya. Jadi kita juga mintalah masukan dari user kita kan, karena dari user-user yang udah pertama kali download sampai sekarang, nah, kita value banget mereka punya voice yang mereka utarakan gitu. Misalkan ya tadi buat booking parkir, atau mungkin gimana ke depannya kalau misalkan bisa bayar membership, itu lagi in proses semua untuk building buat user-user sekalian. Jadi kalau misalnya nanti Rekan Nathan atau Value juga download mau sharing input, kita open banget, kita masih share, kita bakal bikin lah fiturnya. Wah mantap, nah itu ya. Apa ya, gue pikirin apa ya? Nanti ya, mungkin di segmen selanjutnya kalau gue kepikiran coba nanti kita sebutkan nanti kalau ada ya. Oke, nah ngomongin segmen selanjutnya ini mau ada yang lewat dulu, nanti Smart Viewers kita tahan dulu, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lanjut lagi dengan Kak Wilson ngomongin seputar Parky App. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.